Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Tauhid sedang melakukan kunjungan industri di PT Sanjaya Food. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Farah Fitri Amalia. Saya Malia dengan Pandiana. Saya Pinta Lupa Kayarima. Saya Demeranti Laila Sandayana. Dan Bapak? Saya Nugroho Ardiansa, Quality Control Departemen PT Sanjaya Food. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Ya, Untuk pertanyaan pertama ya Pak, bagaimana awal mula dibangunnya PT Sanjaya Food ini? Sanjaya Food berawal dari home industry ya. Home industry makanan olahan, berawalnya itu otak-otak sama nugget. Nah, berjalan di berikutnya baru kita produksi untuk bakso kemasan, kue tiaw, kayak gitu. Jadi banyak produk setelah dari otak-otak, lalu Dari otak-otak, nugget, iya, berkembang jadi bakso, spesial dan iya. Yang kedua, mengapa memilih tadi bakso, otak-otak, dan produknya nugget itu sebagai olahan daging sapi dan tidak memilih jenis olahan lainnya, Pak? Karena ini ya pasar ya, pasarnya itu di kita itu bakso itu kan umum, semua kalangan, terus segala musim. Kalau di kita memang bakso itu cukup dikenal, sehingga bakso kemasan ini yang terakhir memang tren ya semenjak frozen food bermunculan gitu. iya. Jadi makin dikenal lagi tuh untuk bakso-bakso kemasan. Kalau yang dulunya bakso itu hanya bakso dorong, gerobak, gitu. Sekarang bakso kemasan atau bakso industri udah mulai lebih banyak dikenal, sehingga pasarnya memang masuk lagi. Terus kemudian untuk selanjutnya ini, kalau untuk cara mencari distributor dari daging sapinya itu sendiri gimana, Pak? Kalau dari PT Sanjaya Food? Untuk distributor kita rekanan dengan importir, karena kalau untuk sapi lokal kita kuotanya pasti nggak terpenuhi. Kan banyak industri lain juga ya? Iya, kuota lokal itu biasanya untuk pasar, konsumsi pasar, rumah tangga gitu. Kalau untuk industri begini kita lebih amannya daging impor, lebih pasti, harga juga lebih stabil karena ketersediaan stoknya cukup. Yang selanjutnya nih, Pak, untuk produk bakso yang udah jadi itu biasanya bisa langsung didistribusikan atau apakah ada waktu masa simpannya dulu di sini? Kita langsung didistribusikan, jadi memang metode penjualannya itu fresh product ya, nggak frozen. Jadi langsung didistribusikan di hari itu, kita produksi berdasarkan order. Jadi nggak ada stok atau masa simpan di sini, kirim mereka langsung langsung dikonsumsi atau ditaruh di frozen. Gitu. Lanjutnya. Apa saja alat produksi yang digunakan dalam pembuatan bakso ini, Pak? Bakso ini alat produksinya pertama mesin giling daging, udah pasti, karena kan daging itu harus kita haluskan. Mesin giling daging, terus mesin adonan, kita disebutnya mixer, cuman dia besar gitu ya, Skala industri. skala industri gitu, kapasitas 40 kilo. Lalu mesin cetak bakso, terus dandang rebus sih, Biasa ya, Mm-mm. itu besar aja. dandang rebus, cuman itu aja kalau untuk bakso. Berarti dari habis perebusan langsung dikemas Langsung pendinginan? Pendinginan, Oh, kita ada pendinginan. proses cooling, jadi bakso itu dikipas gitu supaya uap air atau bakso tuh nggak boleh panas masuk dalam kemasan packing gitu, karena lebih rentan kerusakan. Iya. Oke, baru nanti setelahnya di packing. Yang terakhir nih, Pak, apa sih yang membuat unggul dari produk bakso dari PT Sanjaya Food dibandingkan kompetitor lain? Kalau umumnya rasa ya,
karena kan pasti Beda. kita punya khas kita sendiri Iya. gitu. Dan berdasarkan yang selama ini sudah berjalan ya mereka memang dirasa ada kecocokan rasa gitu. Salah satunya itu ya kita pakai bumbunya ya, saya nggak sebut namanya, tapi bumbunya itu memang kita pakai yang familiar, orang-orang pasar itu atau orang rumah tangga itu pakai gitu. Jadi harapannya itu saat makan bakso kita itu mereka tuh nemu mungkin nggak lebih enak dari bakso yang lain, tapi rasanya itu mereka nggak asing. Iya, rasanya nggak Sehingga kayak rumah. karena iya kalau misalkan dia ngerasa nggak asing kan jadi terkesan enak gitu Iya. karena udah biasa gitu. Jadi kita pakai bumbunya itu memang bumbu yang hari-hari kita pakai gitu di rumah tangga maksudnya. Jadi itu aja triknya sebenarnya kalau untuk di bakso kita untuk rasa. Selain apa namanya proses yang udah melalui prosedur BPOM, HACCP gitu kan. Kan kalau ngomong industri keamanan pangan juga Iya, penting tuh. penting. Nah kita salah satu yang mendukung itu karena kita udah memiliki sertifikasi HACCP. Keren Pak. Baik Pak, segitu aja. Terima kasih atas waktunya yang Bapak berikan juga buat kami. Ya. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang kita akan mengikuti proses pengolahan dari teknologi yang tersebut. Ayo ikut kita ya. Yang pertama ada tempat penyimpanan bahan baku. Tempat penyimpanan bahan baku ini dibagi menjadi dua. Ada tempat penyimpanan bahan baku untuk daging, itu suhunya minus 18 Celcius, dan tempat penyimpanan kering. Tempat penyimpanan kering ini ada untuk tepung-tepungan dan beberapa bumbu-bumbuan. Setelah itu masuk ke tempat penggilingan daging. Daging semua digiling di sini, lalu masuk ke lift bahan baku. Di lift bahan baku, semua bahan langsung naik ke tempat proses pengolahan. Setelah itu, di tempat proses pengolahan ini ada yang namanya pencampuran. Pencampuran itu dimulai dengan daging, es batu, lalu bumbu-bumbuan. Lalu diaduk hingga lembut menggunakan es batu karena untuk menjaga suhu dan membuat kenyal pada bakso. Setelah pencampuran, ada proses pencetakan. Proses pencetakan ini ukuran nozzle-nya itu 22-100. Untuk bakso besar 22 dan kecilnya itu 11. Suhu cetaknya itu 70 derajat Celcius, sekitar 4-5 menit sampai warnanya itu berubah. Lalu ada perebusan. Perebusan ini suhunya itu di atas 100 derajat Celcius dan waktunya itu 7 menit. Titik kritisnya ada di perebusan. Setelah itu ada pendinginan pasca perebusan. Itu 20 menit menggunakan kipas agar tidak terkontaminasi dengan mikroba lainnya. Lalu kita masuk ke tempat pengemasan, penyortiran. Di tempat itu mobil boxnya siap untuk mengirim produk yang sudah jadi. Nah guys, tadi kita udah keliling nih untuk melihat proses pembuatan dari bakso dari PT Sanjaya Food. Secara garis besarnya, prosesnya itu pertama ada bahan baku, ada storage untuk bahan baku. Selanjutnya, Lalu itu ada proses lalu ada proses penyimpanan bahannya itu ada dua di sini. Yang pertama ada pendinginan untuk ruangan pendinginan dan sama penyimpanan yang pengeringan. Itu khusus untuk bahan-bahan baku seperti tepung-tepungan dan beberapa bumbu lainnya. Lalu ada ruangan untuk proses pembuatan penggilingan daging. Setelah penggilingan daging masuk ke proses pembuatannya. Di situ ada proses pencampuran, proses perebusan, pencetakan, dan proses pengeringan. Setelah selesai dari proses tersebut, bakso yang sudah dikeringkan selama 20 menit itu langsung masuk proses ke pengemasan, packing. Packing itu kita produksi di sini itu menggunakan alat ada yang membuat juga. untuk bakso sendiri itu pakai alat, sedangkan untuk kotak-kotak itu masih menggunakan manual karena belum mempunyai mesinnya. Dan ini semuanya dijaga steril ya, biar tidak terkontaminasi oleh mikroba.
yang pasti sanitasinya harus bagus. Dan titik kritisnya pada PT ini tuh ada di titik Perebusan, perebusannya. karena sudah tersertifikasi HACCP pada proses perebusan tersebut. Itu aja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.